元のファーストパイタチおばちゃん。それが今やこんなに健康有料児。いいカップ。なんだこれは。Привет, ребята! Вернем сейчас на вас вам 2 В этом видео мы конечно же продолжим аниме, которое всегда способно создать в вас единственную дозу. Anjay, makin jadi nih gua cuy. Udah siap ketemu bapak mertua gua di Rusia nih cuy. Sebelum kita mulai videonya, ayolah guys, subrek, like, sama aktifin lonceng notifikasi di bawah, itu gratis banget loh. Gua doain yang selalu support channel gua ini biar selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin. So ya nggak pakai lama-lama lagi, mari kita langsung aja. Rosidere episode kelima. Shin berpindah ke Kuze yang masih OTW pulang dan baru menyadari betapa memalukannya ucapan dan tingkahnya ke Alia sebelumnya. Kuze lalu berhenti karena memikirkan ucapan Alia yang mengaku menyukainya. Namun sebagai MC yang kurang percaya diri, jelas aja Kuze merasa mustahil cewek spek tinggi macam si Alia bakal menyukainya. Sembari melangkahkan kakinya lagi, Kuze teringat kembali dengan masa-masa di mana orang tuanya yang selalu ribut dan berakhir dengan perceraian. Karena hal itulah Kuze merasa pesimis dengan yang namanya percintaan. Bahkan ia semakin gak percaya diri dengan keputusannya untuk membantu Alia yang ingin jadi seorang ketua OSIS di tahun depan nanti. Yuki ni Suoge no juseki o oshitsukete nigedashita ore ga haracchau ne. Setibanya di rumah, Kuze mendapati Yuki yang datang tanpa izin lagi. Dan tepat ketika ia baru aja masuki kamar mandi, ternyata... Hah? Oni-chan no ecchi! Timing mihakaratte dete kita no. Bareta ka? Bareru wa. Iya, beginilah kelakuan dua saudara broken home, tapi otak sama-sama sableng. Di saat Kuze yang mau keluar dari sana, Yuki langsung menarik kerah bajunya dan memancingnya untuk nanyain kenapa dia rela mengekspos tubuhnya kayak gitu. Yuki lalu memberitahukan bahwa dirinya baru aja menyadari sebuah masalah yang sangat besar. Saking sablengnya Yuki, dia bahkan bisa tahu lokasi angle kamera anime ini dan melakukan fanservice untuk para penganut sekte Yukinisme. Iya. Doko muiten da doko? Boko ni o mienai kamera. Hadaka dake ni tte ka? Saking sablengnya sifat si adik, Kuze yang terus-terusan nyindir orang bugil berotak dongok membuat Yuki menghampirinya dan nyindir balik sang kakak yang pasti melirik dari ujung rambut atasnya ke ujung rambut bawahnya. Meski nggak terima dengan ucapannya barusan, tapi Kuze tetap menanggapinya dengan sangat santai. Shirarism koso ga seigi da. Bahkan gua sebagai narator tiba-tiba jadi ikutan dongo ngelihat guyonan dua entitas sableng yang satu ini. Nah, di saat Kuze mengira ini semua udah selesai, sayangnya Yuki langsung menarik kerahnya lagi untuk menuntut pengakuan dari sang kakak yang pasti benar-benar udah melirik ke seluruh tubuhnya sejak tadi. Dan ternyata... Scene berlanjut di kamarnya Kuze. Di tengah mereka yang lagi ngobrol, topik tentang Kuze yang masuk ke OSIS pun tercuat. Dan mumpung ini adalah waktu yang sangat pas, Kuze langsung memberitahukan sang adik bahwa dirinya memutuskan untuk membantu Alia untuk jadi seorang ketua OSIS. Setelah terdiam untuk sesaat, inilah reaksi yang dikeluarkan oleh Yuki. Dinetorer nggak tuh? Aduh, emang ya sekalinya sableng akan selalu jadi sableng coy. Yang bahkan kita akhirnya bisa mengetahui berapakah size cup yang dimiliki Yuki dan juga Alia. C cup dan E cup ya. Catat, jelas Kuze langsung amuk-amukan karena ucapan Yuki yang terlalu vulgar baginya.
Bagi Yuki, size cekap sepertinya jauh lebih mudah dipegang. Alamak, bentar. Apalah nih, woi? Jelas E-cup lebih mantep ketimbang cekap lah, Neng. 妹のファーストパイタッチ奪っちゃう。 Baru aja Kuze berhasil mempertahankan imannya sebagai seorang kakak, Yuki dibuat sangat shock karena sang kakak yang gak inget bahwa dirinya pernah gak sengaja menggrepe OP-nya sewaktu masih kecil dulu. こってこてのラッキースケベイベントを捏造すんな。今舌打ちした。 Jelas Kuze gak percaya dengan ucapan adiknya barusan, karena sejak dulu Yuki selalu mengidap penyakit asma parah, sampai-sampai dia jarang sekali main dengannya. Meski dulunya emang gitu, namun Yuki merasa sangat sehat pas udah remaja kayak gini. こんなに健康有料児。中学以来風邪もひいてない。 Sebagai permintaan maaf, dengan seenak jidat Yuki meminta sang kakak untuk menyisirkan rambutnya. Karena nggak punya pilihan lain, Kuze pun menurut dan langsung menyisir rambut adiknya itu. Di tengah menyisir, Yuki mengaku agak terkejut karena sang kakak yang memutuskan untuk mencalonkan diri dengan si Alia. Kuze yang mendengar hal itu pun hanya bisa meminta maaf, tapi bagi Yuki itu nggak masalah sama sekali karena rivalitas di antara saudara pastilah sangatlah epik. Biar nggak terjadi kesalahpahaman, Kuze meyakinkan keputusannya itu bukan dikarenakan ia membenci Yuki atau sejenisnya. お姉ちゃんは私のこと大好きだもんね。 Selesai disisir olehnya, Yuki pamitan mau balik dulu ke kamarnya. Meski dari tadi Yuki terlihat biasa aja, namun ternyata ia nampak cukup kecewa, tapi juga sangat bersyukur di saat yang bersamaan, karena sang kakak akhirnya menemukan orang yang bisa motivasinya untuk melangkah maju ke depan. やる気を起こせる人が見つかったんだ。私じゃダメだったか。負けないけどね。 Keesokan harinya, Kuze merasa aneh karena tumben-tumbennya si Yuki nggak nerobos masuk ke kamarnya untuk membuat keributan dengannya. Baru aja ia merasa bersalah karena telah menyakiti hati sang adik dan berniat untuk meminta maaf lagi padanya. Namun secara tiba-tiba... Sungguh brutal sekali adik yang satu ini. Merasa kesal karena Yuki yang akan selalu jadi Yuki, Kuze berniat melampiaskan emosinya itu tepat ketika sang adik yang meminta bantuan karena badannya yang tersangkut di antara benda-bendanya si Kuze. あ？ Scene berpindah di dalam kelas. Nampaklah Alia yang masih salah tingkah dengan kejadian kemarin. Meski pada awalnya dia yakin bisa bersikap normal di hadapan Kuze, namun begitu doi sampai di sana, rasa kepercayaan diri Alia pun langsung runtuh dalam seketika. 予習か。 POV realnya sih kayak gini, tapi POV-nya si Alia cukup unik, di mana ia membayangkan Kuze yang terlihat sangat keren secara misterius. Keanehan Kuze gak berhenti sampai sana doang. Saat pelajaran tengah berlangsung, Kuze bahkan gak tidur sama sekali. Semua hal itu membuat Alia menduga Kuze sedang berusaha keras mengubah sifat demi dirinya. Merasa khawatir dengannya, Alia langsung menghampiri Kuze di depan gedung olahraga. Meski Kuze mencoba menenangkannya, namun Alia yang tiba-tiba jadi sangat perhatian pun nampak mengukur suhu tubuh Kuze dengannya. Awalnya sudut pandangnya itu masih ke wajah, tapi karena Alia yang sulit mengukur suhu tubuhnya, tiba-tiba aja sudut pandang matanya berubah ke arah yang sangat kita sukai. Fan service gak berhenti sampai sana aja. Setelah kita menyaksikan Eka plus-plusnya si Alia, kini saatnya kita memahami makna dari ucapan Kuze yang mengaku keseksian tanpa disengaja adalah sebuah keadilan. Setelahnya, Alia ngajakin Kuze buat minum air biar agak mendingan. Namun baru aja selesai minum, Kuze mendapati sebuah pemandangan yang tadi ia sebutkan. Saking ngeresnya ini otak, dia sampai harus nyiram kepalanya sendiri dengan air kayak gini. Gak lama setelahnya Masha datang untuk menggoda juniornya itu. Namun karena khawatir Kuze akan masuk angin dengan basah kuyup kayak gitu, masa yang tahu dia nggak bawa handuk pun nampak mengelap kepala Kuze dengan senang hati. 頭下げて。
F atau G ya? Menurut kalian gimana guys? Melihat kedekatan Kuze dan sang kakak, Alia yang cemburu pun langsung nempel ke tangannya Kuze, sembari mencoba memisahkan mereka berdua secara halus. Mata hokago ne. Hai, mata! Singkat cerita, merasa aneh dengan Alia yang tiba-tiba jadi overprotective, Kuze memutuskan untuk menanyakan alasan kenapa Alia yang tiba-tiba jadi sangat lembut kayak gitu. Sambil malu-malu koceng, Alia mengaku hanya khawatir karena Kuze yang terlihat gak bersemangat sejak pagi. Di tengah vibes yang lagi romantis-romantisnya nih ya, ternyata alasan Kuze yang terlihat lesu dari tadi ialah lapar karena belum sarapan. Mendengar semua itu, jelas aja Alia langsung pada kesimpulan bahwa rasa lapar Kuze membuatnya gak bisa tidur di dalam kelas. Parahnya di sini, Kuze mengaku bisa tidur nyenyak tadi malam membuatnya seolah-olah sedang menuangkan minyak ke dalam api yang sedang membara. Karena di tengah Alia yang gak bisa tidur mikirin Kuze semalaman, dengan sangat entengnya Kuze seperti gak memikirkannya sama sekali. ド M 豚野郎を見る目かい？おふざけぐうたら男を見る目よ。心配して損したわ。 Sepertinya Alia dari sana, Kuze malah bersyukur karena akhirnya Doi kembali ke dirinya yang biasa. Sepulang sekolah, Kuze ngajakin Alia buat pergi ke ruang OSIS bersama-sama. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alia yang masih ngambek hanya melenggang pergi begitu aja, diikuti Kuze di belakangnya. Setelah mereka melihat beberapa anggota klub baseball dan sepak bola yang habis dari ruang OSIS mereka, Kuze yang baru aja membuka pintu, mendapati seorang gadis kendo yang terlihat sangat menyeramkan baginya. ごめんね。野球部とサッカー部の連中が戻ってきたのかなって。 Sarashina Chisaki merupakan seorang senpai, pemain kendo, wakil ketua OSIS, pacarnya ketua Kenzaki, sekaligus tukang pukulnya OSIS. Setelah minta maaf pada Kuze, intinya tadi Mbak Chisaki ini cuma habis memberi pelajaran kepada orang-orang tadi karena nggak menghargai Alia beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, Kuze baru ingat bahwa Mbak Chisaki ini memiliki julukan Anesan, atau simpelnya itu Nyonya Bos. Di saat Chisaki yang meminta bantuan pada Kenzaki untuk meluruskan semua hal, sayangnya di sini Kenzaki justru memperkeruh semuanya dengan mengatakan, "Dia nggak main kasar kok tadi, cuma ngancem doang pakai gaya." Kalau Kenzaki lagi sendirian ya, gua nggak bisa nyebut dia dongo. Tapi pas ada Mbak Chisaki, fix dongo kuadrat couple yang satu ini. Gak lama kemudian Masha datang dan membuat suasana yang tadinya kayak ajang MMA cewek versus cowok berubah jadi sebuah romance yang penuh akan kedongoan. 甘い空気になる要素あった？ Alia sendiri nampak menarik bajunya si Kuze karena hampir dibuat ketawa gara-gara komentar yang dilontarkan olehnya sejak tadi. Bukannya berhenti, komentar Kuze malah semakin menjadi. サラシナ先輩になるなって。あらあら、仲がいいわね。 Setelah salah tingkah sendiri, Kuze berniat menjahilinya lebih jauh lagi. Yang mana ia malah mengaku ke Masha bahwa dirinya dan juga Alia memiliki hubungan yang sangat dekat. Dan orang terakhir yang datang tentunya adalah si Yuki. Setelah semua orang berkumpul, rapat OSIS pun akan segera dilaksanakan. Tapi sebelum mulai, Kuze diminta untuk melakukan perkenalan sebagai anggota baru. 庶務として生徒会に加わらせていただくことになりました。久世正親です。来年にはこちらの九条有沙と共に会長選に立候補するつもりです。よろしくお願いします。 Dan berakhirlah alur cerita anime Roshidere episode kelima. Yuki cekap, Alia ekap, bahkan bisa lebih. Bentar. Kalau Alia itu ekap, terus Masha size-nya berapa anjrit? Buat yang gak paham apa yang gue ucapin barusan, gak apa-apa. Kalian masih polos berarti cuy. Tapi gue tahu isi HP kalian pasti pernah ada yang nyaris itu skidi papap kan ya? Ya jujur aja ini episode paling mengejutkan sepanjang 5 minggu ini cuy. Selain karena size Alia dan juga Yuki yang udah terekspos di mata kita semua, tapi juga karena fakta seputar Yuki yang masa kecilnya ternyata sering sakit, terkhususnya asma garis keras.
Sampai dengan Alia yang udah fix jatuh cinta ke Kuze tapi masih dongok karena menolak fakta tersebut. Coba komen di bawah deh, kalau tiba-tiba aja nih ya, ada murid pindahan di sekolah kalian, terus dia itu anak luar negeri, dan langsung jadi primadona satu sekolahan, apa yang akan kalian, terutama para wibu, lakukan? Tapi tolong jawabnya yang logis aja ya adik-adik ya. So, demi menjaga kesehatan gua, mari kita sudahi aja video kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-6 di minggu depan nanti. Bye-bye.